Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Gilang Hidayat. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara di Indonesia. Hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari tiga kata, yaitu hukum, tata, dan negara. Hukum berarti peraturan-peraturan yang mengatur masyarakat dengan adanya sanksi apabila dilanggar dan bersifat mengikat. Tata negara berarti sistem penataan di suatu negara. Hukum tata negara menjadi dasar dalam sistem pemerintahan di suatu negara. Hukum tata negara mencakup berbagai aspek, diantaranya adalah konstitusi negara, peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif, hubungan antara pemerintahan, masyarakat, dan lembaga swasta. Selain itu, dalam hukum tata negara juga mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam mengambil bagian dalam proses demokrasi dan politik. Hukum tata negara di Indonesia harus berdasarkan pada 5 asas. Yang pertama adalah asas Pancasila, yang kedua adalah asas negara hukum, yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat, yang keempat adalah asas negara kesatuan, dan yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan dalam checks and balance. Yang pertama, asas Pancasila, yang mana Pancasila menjadi landasan fundamental bagi negara Indonesia. Dan Pancasila juga menjadi dasar hukum material bagi seluruh hak hukum yang ada di Indonesia, yang berarti seluruh hukum yang berlaku atau ada di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila, termasuk diantaranya adalah hukum tata negara. Yang kedua adalah asas negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti seluruh kebijakan, sikap, serta tindakan masyarakat dan pemerintahan yang ada di Indonesia harus berdasarkan hukum. Dalam hal ini, hukum adalah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Yang ketiga adalah asas kedaulatan rakyat, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia harus berada di tangan rakyat. Sebagai contoh, asas ini adalah pelaksanaan pemilu di Indonesia. Yang keempat adalah asas negara kesatuan, sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, yang berarti seluruh kekuasaan seluruh wilayah di Indonesia dan urusan negara berada di tangan pemerintahan pusat. Yang terakhir adalah asas pembagian kekuasaan dalam checks and balance. Asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dalam artian setiap lembaga di pemerintahan mempunyai fungsi dan perannya masing-masing. Asas ini juga berfungsi sebagai melindungi hak warga negara serta memastikan pemerintahan yang adil dan akuntabel. Pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi menjadi 3 dasar. Yang pertama adalah legislatif, berfungsi sebagai pembuat undang-undang, contohnya adalah DPR, MPR. Dan yang kedua adalah eksekutif, berfungsi sebagai pelaksanaan undang-undang, contohnya adalah presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yudikatif yang berfungsi sebagai penegak hukum atau pengadil. Yang contohnya adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang hukum tata negara di Indonesia. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.